Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kalamia Sidiki. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah analisis IP dengan Wireshark, yaitu dengan cara mendemonstrasikan bagaimana paket data dianalisis untuk mendeteksi masalah dalam jaringan. Nah, jadi sebelum untuk menganalisis dalam mendeteksi masalah dalam jaringan, saya ingin mengenalkan apa itu Wireshark. Jadi Wireshark itu adalah software open source yang digunakan untuk menganalisis dan memonitoring traffic data di jaringan komputer secara real time. Nah, dengan Wireshark kita dapat melihat setiap paket data yang dikirim dan diterima dalam jaringan. Di sini untuk capture paketnya saya menggunakan jaringan WiFi karena eh, di laptop saya yang terhubung itu menggunakan WiFi. Nah, kemudian sudah terlihat ada banyak sekali paket-paket dengan berbagai macam protokol yang berjalan di dalam jaringan ini. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan dulu bagaimana jika sebuah paket yang berhasil sampai tujuan. Nah, kemudian di sini saya ingin mencoba salah satu fitur Wireshark yaitu untuk monitoring traffic jaringan secara langsung. Di sini saya akan mencoba untuk melihat data yang dikirim ke website Microsoft. Nah, agar mudah kita mencarinya, kita bisa langsung masukkan filter DNS dot query name contains Microsoft. Maka dia hanya menyampaikan protokol DNS dengan yang memiliki sebuah Microsoft. Nah, di sini karena ada banyak sekali paket, kita pilih saja yang standar query response official Microsoft.com. Kemudian terlihat ada frame di sini dengan bytes on wire 2056 byte dan juga ada Ethernet 2 di mana source dari router saya Huawei Tecno dengan MAC address-nya 183D5EF771BB. Dan di sini ada destination, itu laptop saya Intel EE4C60. MAC address-nya adalah 302432EE4C60. Pada paket ini terjadi komunikasi dengan Internet Protocol versi 6, yaitu source-nya 2001, Papak 89, 10E, 1012. Lalu di sini ada UDP dengan source port-nya 53 dengan destination port-nya 5949. Kemudian ada DNS dari responnya. Kita bisa terlihat di sini adalah standard query response no error. Jadi beginilah jika paket data yang terkirim tanpa error. Sehingga bisa kita lihat sendiri jika kita membuka websitenya maka terlihat lancar-lancar saja karena query-nya itu no error. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan menganalisis jika terjadi masalah seperti retransmission yang menyebabkan perlunya pengiriman ulang paket. Nah, sehingga jika perlunya pengiriman ulang paket akan terjadi sebuah latensi yang menyebabkan lag ataupun eh, lambatnya data sampai tujuan. Masuk ke praktiknya, di sini adalah gambaran apa itu retransmission, yaitu di mana sender mengirimkan paket data ke receiver dan receiver seharusnya mengirimkan acknowledge sebagai tanda bahwa paket telah diterima. Jika sender tidak menerima ACK setelah beberapa kali percobaan, maka akan terjadi retransmission, timeout, yaitu di sini adalah dengan delay 1 second. Setelah waktu RTO berakhir, baru sender akan mengirimkan ulang paket data. Sampailah akhirnya ACK diterima dan receiver mengirimkan ACK kembali sebagai tanda penerimaan paket.
Kemudian di sini apa yang terjadi jika sender tidak menerima ACK setelah beberapa kali percobaan? Di sini kita melakukan percobaan sebanyak 3 kali dan kemudian terjadi RTO, retransmission timeout, dengan delay 1 second. Baru setelah RTO berakhir, sender akan mengulang paket data dan akhirnya si receiver eh, mengirimkan ACK, kemudian ACK dikirim ke sender sebagai tanda bahwa paket telah berhasil dikirim. Nah, jadi inilah mengapa terjadinya kelambatan dalam penerimaan paket yang dimana karena si sender tidak menerima ACK sehingga terus melakukan retransmission sebanyak 3 kali sampailah RTO dan mengirimkan lagi paket sampai acknowledge-nya diterima bahwa paket telah sukses dikirim. Selanjutnya saya akan praktek dalam WhatsApp. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan bagaimana jika sebuah paket mengalami gangguan atau error. Sebelumnya, untuk menemukan paket yang terjadi error, kita bisa menggunakan tcp.analysis.retransmission. Jadi apa beda yang sebelumnya yang tadi? Jadi yang pertama itu adalah, jadi yang pertama itu adalah di sini terdapat paket yang berwarna merah yang dimana memerlukan retransmission dan juga terdapat beberapa kali pengiriman ulang data. Sekitar di sini ada 55845, 55845, 55844, 55845, di mana paket ini terus dikirim secara berulang sampai eh, tujuan yang destination-nya itu yaitu alamat IP saya sendiri 192, 168, 100, 153, dan juga bisa kita lihat pada tulisan di transmission berupa sec atau acknowledge analysis. Di sini this frame is a suspected retransmission. Dan jika kita lihat pada transmission controlnya, yaitu di sini ada relative sequence number 18407. Untuk lebih detailnya lagi bisa kita lihat di sini ada sequence dan acknowledge analisisnya. Di sini terdapat bahwa this frame is suspected retransmission yang dimana terjadi RTO dengan sebesar delay 0,0170 second. Jadi jika terlihat di sini ada sebuah conversation completeness itu incomplete, di mana ada RST, VIN, data, ACK, SYN, ACK, SYN. Itu pertama ada RST, reset tadi. Jadi paket ini memiliki flag reset yang berarti koneksi ditutup secara paksa. Kemudian ada VIN, yaitu finish, bernilai absen, yaitu tidak ada flag finish. Jadi paket ini bukan bagian dari terminasi koneksi abnormal, koneksi normal. Jadi finish adalah bernilai absen, yaitu tidak ada flag finish. Jadi paket ini bukan bagian dari terminasi koneksi yang normal. Cuma ada ACK yaitu acknowledge present, flag ACK ada. Nah, kan paket ini mengakui penerimaan data. Kemudian ada synchronize yaitu SYN bernilai absen. Ya ada flag FCN berarti paket ini bukan bagian dari handshake awal yang digunakan untuk memulai koneksi TCP. Kemudian ada synchronize ACK bernilai absen, tidak ada flag SYN ACK. Jadi ini bukan bagian dari respon handshake. Jadi apa maksud ini? Maksud ini adalah paket ini incomplete dikarenakan tidak adanya synchronize acknowledge yang seperti saya jelaskan sebelumnya, sehingga si sender harus mengirimkan paket ulang. Jadi pada dasarnya sendiri retransmission itu memang diperlukan agar paket yang tidak sampai
akhirnya sampai kepada si receiver. Nah, tetapi karena tadi perlunya retransmisi sehingga membutuhkan waktu yang lama agar si receiver ini untuk menerima paket yang dikirim. Jadi bagaimana agar tidak terjadinya penggunaan paket atau agar paket tidak hilang atau paket tidak korup ataupun kemacetan jaringan, yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memperbesar bandwidth pada jaringan kita. Kemudian juga ada pengaturan jaringan TCP dan juga dengan memonitoring jaringan yang terjadi pada WiFi ataupun network kita, sehingga kita bisa menemukan apa yang masalah eh, yang terjadi dalam konektivitas internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.